an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Riwayat yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qala, Abu Hurairah berkata, Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki pernah datang kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang begini Bapak Ibu, ini majhudun. Jadi kata orang laki-laki yang datang kepada Nabi, sungguh saya lagi lapar banget. Majhud itu artinya lapar banget. Jadi ada seorang laki-laki datang nemuin Rasulullah, dan laki-laki itu berkata, sungguh saya lapar. Fa'arsala ila ba'di nisaihi, lalu Nabi Muhammad mengutus untuk minta berita kepada sebagian istri-istrinya. Nabi kan istrinya lebih dari satu, jadi dia informasikan karena nih ada tamu yang datang, ya bilangnya lagi lapar. Ya, jadi kewajiban kita kalau ada tamu lapar harus dikasih apa? Dikasih makan. Ya, itu begitu. Makanya yang paling bagus kalau ada tamu, ya kemudian di waktu-waktu siang hari yang memang jam makan, itu yang paling bagus kasih makan. Ya, itu masya Allah pahalanya gede banget itu Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi sampai di ngomong, saya lagi lapar banget nih. Nah, udah jangan dikasih apa-apa, makan aja suruh. Ya, suruh makan. Apalagi kita sekarang ya gampang. Ya, kita nggak masak, di samping kita ada warung Padang, ada warteg. Ya, tinggal beliin aja. Ya udah kamu makan aja. Ya, silakan ntar saya yang bayar. Itu pahalanya gede Bapak Saudara. Kalau dia ngaku saya lapar. Nah itu. Jadi ada di zaman Nabi, seorang laki-laki datang kepada Nabi Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian dibilang ini majhud, saya lapar. Nabi kan bingung nih, bagaimana? Dia harus benar-benar memberikan apa? Jamuan yang bagus, yang terbaik. Apa? Ya kasih makan. Dia bilang sama istrinya, ya Pakolat. Lalu istrinya Nabi nih, namanya nggak tahu nih siapa namanya. Ya ada Siti Aisyah, ada yang lain-lain. Nah jadi istrinya bilang begini, Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar. Artinya demi Allah. Ya jadi istrinya ya ngomong demi Allah, ma'indi, tidaklah saya memiliki illa ma'un, kecuali cuma air doang. Jadi kebetulan ya Rasulullah, ini di rumah kagak ada apa-apaan, cuma ada air doang. Ya bagaimana mau menjamu tamu sementara nggak ada makanan, sementara tamunya lapar. Ya kata istri dari Rasulullah, mohon maaf, ya di rumah kebetulan kagak ada apa-apaan kecuali air doang, air. Kalau air ada. Nah lalu Rasul datang lagi ke rumah istrinya yang satu lagi. Summa arsala ila ukhra, kemudian Rasul mengutus lagi ya kepada orang ila ukhra, kepada istrinya yang lain lagi. Faqalat, maka istri yang lain lagi berkata juga misdadzalik, sama seperti itu. Dia pergi lagi ke istri yang satu, ternyata jawabannya sama. Ya saya di rumah enggak punya makanan kecuali cuma air doang. Hatta kulluhunna misdadzalika, sehingga istri-istri Nabi semuanya sama jawabannya seperti itu. Ini berarti begitu sederhananya kehidupan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ya makanan saja itu kagak ada. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita di rumah ya lagi nggak ada makanan sama sekali, kita tetap harus sabar dan syukur.
Karena memang Nabi kehidupannya begitu. Ya, itu benar-benar nggak ada. Ya, kalau bapak saudara pulang dari mana-mana, kemudian langsung ke ruang makan dah, ya ke dapur, lihat nasi nggak ada, lauk nggak ada, sabar aja udah. Nah, Rasulullah coba bayangkan, ya istri yang pertama ditanya ada makanan, kagak ada, cuma nasi doang. Pergi lagi ke istri yang kedua, ada makanan, kagak ada, cuma air doang. Pergi lagi istri yang ketiga, tanya ada makanan, kagak ada, cuma air doang. Itu kan artinya apa? Artinya ya begitulah ya kesederhanaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita nggak sampai begitu, kita mah walaupun kagak ada lau nasi mah ada aja biasanya, ya kan? Ya launya tinggal ke Padang dah. Nah begitu. Makanya kalau ada tamu udah kasih aja. Apalagi tamu memang lapar. Iya, ya Allah, itu ya enak sekali kita bersyukur kepada Allah. Nah ini kondisi Rasul sampai begitu. Datang ke istri yang pertama, jawabannya sama, kedua, ketiga, keempat. Ya ternyata kesimpulannya semua di rumah istri-istri Rasulullah kagak punya nasi, nggak punya makanan untuk memberikan santapan hidangan buat tamu yang datang kepada Rasulullah, yang memang benar-benar dia ngomong terus terang lagi dalam keadaan lapar. Tuh, Masya Allah. Ya. Nah kemudian bagaimana dan nih Rasulullah tetap harus menjamu tamu ini, kasihan masalahnya. Nih tamu lapar. Ya kemudian Rasulullah ya bilang lagi begini. Faqala, lalu Rasulullah ya bilang di depan para sahabat, wahai sahabat-sahabat, mayyudipu hadzal lailah, siapa yang mau menjamu tamu di malam ini? Karena memang tamunya malam hari. Ya, mungkin jam 9 apa jam 8 makan malam maksudnya, apa jam 10. Ya, kan orang udah jarang yang punya lauk nasi, ada nasi di malam-malam begitu. Ya, dikumpulin tuh sahabat. Wahai sahabat-sahabat, kira-kira ada enggak yang siap untuk menjamu tamu saya malam ini? Itu begitu. Dari sekian banyak sahabat ada yang nunjuk satu. Faqala rajulun minal ansor. Maka berkata ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi, di bapak saudara, dari kelompok orang Ansor. Ya, jadi bukan muhajirin tapi dari Ansor. Ya, jadi ini ya orang laki-laki ini nunjuk, saya ya Rasul siap. Ya begitu. Padahal nih orang laki juga kagak tahu di rumah ada nasi atau kagak. Tapi dia berani aja nunjuk tuh bapak saudara. Dah saya siap untuk menjamu tamu ini. Ya, dinunjuk tuh anak. Ya saya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Pantolaqo bihi ila rahlihi. Maka kemudian dia pergi ya menemui keluarganya. Faqala limrati, maka ini laki-laki Ansor setelah sampai ke rumahnya ngomong sama istrinya, akrimi daifar Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong muliakan ini tamu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tamu Rasulullah ini ya, jadi walaupun yang datang bukan Rasul tapi ini tamu dari Rasulullah, muliakan wahai istriku tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Qala limratihi, ini orang laki-laki Ansor berkata kepada istrinya, hal indaki syai'un, apakah kamu ada punya sesuatu ya lauk pauk nasi di rumah? Qalat, lalu nih istrinya jawab. Kata istrinya, la kagak ada ya Rasulullah, ya suamiku. Ya enggak ada wahai suamiku. Illa kutus sibyani, kecuali ada makanan buat anak-anak kita. Tuh. Jadi di malam hari itu ya datang suaminya nanya, kira-kira ada makanan enggak? Ada lauk pauk enggak? Kata istrinya, kagak ada. Ada buat anak-anak kita nih, sibyan. Jadi masih punya anak-anak kecil. Nah ini ada makanan buat anak-anak kita. Sementara tamu udah dibawa. Ya, tamu dari bawah tuh bapak saudara. Ya, karena memang Rasulullah yang bilang siapa yang akan menjamu ya tamu saya ini di malam ini.
Ya, itu laki-laki Ansor memberanikan diri. Ya, lalu ketika dia sampai di rumah nanya istrinya, ternyata kagak punya apa-apaan. Ada untuk makanan anak-anaknya. Qala, lalu nih suaminya ngomong begini, fa'allilihim bisyai'in, udah ya berikan aja hiburan lah, apalah buat mereka terkait tentang sesuatu. Ya, jadi begitu. Pokoknya yang penting nanti alihkan aja. Kalau dia lapar di apa, ya itu alihkan ke yang lain. Itu makanan anak-anak kita kasih buat kamu aja. Tuh sampai begitu. Jadi makanan tuh yang buat mestinya anak-anak kita berikan buat tamu. Nanti kalau anak kita minta makan lapar, nanti caranya lain dah. Gimana ke caranya? Ya berikan ya alasan-alasan alirihim, berikan alasan-alasan buat mereka. Wa iza aradul asya'a, apabila mereka pengen makan malam. Asya itu artinya makan malam. Kalau isya sholat isya. Jadi ada isya ada asya. Ya kalau isya itu sholat yang di waktu malam. Nanti sebentar lagi jam 7:30 kita sholat isya. Itu namanya sholat di waktu malam. Nah kalau makan malamnya namanya apa? Asya. Jadi ainnya dibaca fathah. Jadi kalau ditanya apa bedanya asya dengan isya? Kalau asya makan di waktu malam. Kalau isya sholat malam tuh yang 4 rakaat. Habis maghrib nanti ada waktu isya. Itu orang-orang Arab biasanya kalau makan malam tuh emang gitu. Kalau habis sholat isya dimakan dah. Makanya makannya makan asya namanya. Ya, jadi ada asya. Sehingga ada hadis Nabi, iza quddimatil asya, ya. Terus wajaat isya, apabila makan malam udah disiapkan, waktu isya udah datang. Nah kira-kira mana yang dahulukan? Kata Nabi, quddimatil asya, dahulukan dulu makan malam. Tuh, jadi kita bimbang, perut lapar, ya waktu isya udah datang. Ini kira-kira isya dulu apa makan malam dulu? Kata Nabi, makan dulu. Makan aja dulu. Daripada kita sholat isya, pikiran kita ya makan. Tuh Nabi begitu, bijaksana banget Nabi. Ya. Jadi kalau bapak nih kebetulan lagi lapar banget dah. Nah, terdengar suara azan isya. Nah, kira-kira mana yang dipilih? Ya, kalau bapak udah lapar banget, silahkan makan aja dulu. Isya ketinggalan, enggak apa-apa. Ntar isya waktunya masih panjang. Tapi kalau seandainya baru lapar biasa-biasa aja masih bisa ditahan, ya lebih bagus sholat isya di awal waktu berjamaah, lebih bagus. Tuh, jadi Nabi itu begitu bijak. Ya, jadi agama itu tuh benar-benar bijak banget. Ya, sehingga kalau ada orang lagi pergi-pergi, ya udah jam 12, ya satu rombongan bilang lapar banget nih. Makan aja dulu, kata yang temennya satu, sholat dulu, ya makan dulu. Nah itu bagaimana? Ada yang bilang sholat nomor 2, gitu. Iya benar, sholat nomor 2. Nomor 1 apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Nah begitu. Ya jadi masalah seperti ini jangan sampai pada ribut. Oh iya dah, kalau seandainya kita lapar lebih bagus kita makan. Nanti selesai makan baru kita sholat, sehingga dalam sholat itu insya Allah lebih khusyuk. Ya itu begitu. Jadi ya apabila nanti anak-anak kita pengen makan malam, panawimihim, udah kamu tidurin aja mereka. Terus sampai begitu. Ya jadi ini makanan buat anak kita kasih aja buat tamu. Nanti kalau seandainya anak-anak kita lapar pengen makan gimana? Ya tidurin aja, suruh tidur. Terus wa iza dakhala daifuna, apabila nanti tamu kita udah datang, ya ini dikit lagi tamu kita datang nih. Ya begitu. Nah, ntar kalau tamu kita datang, fa'at fi siraja, maka matiin lampunya. Tuh lampu ya rumah kita matiin. Wa arihi, dan perlihatkanlah anna nakulu, bahwa kita di ruang dapur nih lagi pada makan juga, sehingga tuh tamu di depan enak makannya. Ya jadi di depan, ruang depan biar tamu makan sendirian.
kenapa nggak ditemenin? Ya emang nasinya segitu-gitu doang. Ya, nah kita ruang dalam kita matiin lampunya, entar piring kita ketok-ketok aja sama ini, ya seperti kita lagi makan, terus sampai begitu, ya. Jadi ini laki-laki masya Allah, udah kita entar ya matiin ini lampu, ya wa'arihi dan perlihatkan bahwa kita nih anna, makanya bacanya anna tuh, jadi tasdidin, anna nakulu, bahwasanya kita lagi makan, kesannya kita di dalam tuh lagi makan. Nah sehingga tamu di depan tuh jadi makannya enak. Nah begitu. Kita di belakang ya pokoknya sendok sama piring diadu-adu aja dah. Nah iya. Oh ternyata tuan rumah juga lagi makan. Lampunya dimatiin gak kelihatan jadinya. Masya Allah sampai begitu tuh. Ya, sampai begitu Bapak Ibu Saudara. Faqa'adu, maka mereka duduk. Wa akala daifu, itu tamu makan sampai selesai. Wabata tauya ini itu ayahnya, ibunya, artinya keluarganya, anak-anaknya dalam keadaan lapar itu malam. Tuh tamu udah kenyang, udah disuguhi, berarti udah menjalankan apa yang udah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kejadian ini nih besoknya rame nih, Nabi dikasih informasi dari Allah. Jadi Allah kasih tahu tuh beritanya tuh sahabat Ansor begitu perlu sama tamu, ya sampai-sampai dia kagak makan semalaman pada lapar demi tamunya. Nah, ini palamma asbaha, maka tatkala pagi-pagi ghada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi datang tuh, ya datang faqala, lalu Nabi bilang begini, laqad ajiballah min sani'ikum, sungguh Allah kagum sama perbuatan kamu berdua, bidaifikum al-lailah, ya karena kamu udah menjamu tamu di malam itu dengan begitu mulia. Tuh, jadi Allah aja kagum, Allah heran, ya ada seorang ya sahibul bait begitu baiknya menjamu tamunya, padahal dia dalam kondisi enggak punya apa-apa. Ada makanan sebenarnya buat anak-anaknya, tapi diperuntukkan buat tamu. Dan caranya bagus gitu. Ya, jadi ini tamu enggak ada kesan apa-apa gitu. Perasaannya enak aja udah, makan aja. Ya, padahal yang di dalam cuma piring doang diadu sama sendok. Nah, seperti itu. Ya, makanya Nabi Muhammad bilang Allah kagum sama perbuatan kamu berdua. Tuh, ini muttafaqun alaih, ini hadis ya, sahih nih Bapak Ibu Saudara, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kan kalau sampai seperti kita yang namanya di rumah Pak, itu apa aja ada. Kalau ada tamu tolonglah jangan dipora-porain tamu. Tuh, kalau ada tamu langsung suguhkan makanan yang ada, jangan dipora-porain, sebab pahalanya gede banget. Ya kalau kita bisa menyuguhkan tamu. Makanya kan ada orang yang sama tamu tuh perlu. Ada orang kalau ada tamu poro-poro aja. Ada itu. Kita bisa lihat dan kita bisa menilai seseorang. Oh dia kalau ada tamu tuh Masya Allah perlu banget. Tuh, kita tuh punya perasaan begitu. Karena memang dia memang begitu. Tapi ada juga yang poro-poro aja. Nah begitu. Nah jadi kalau ada tamu kadang-kadang suruh masuk, duduk, dikasih suguhan, makanan. Nah kalau di waktu-waktu memang jam siang dia mau makan, diajak makan sama-sama. Lebih-lebih tamunya jauh, ya lebih-lebih tamunya jauh yang memang ini dia mesti disuguhi makan. Nah itu kita siapkan, itu pahalanya besar. Makanya saya itu kalau datang-datang ke rumah-rumah kiai-kiai di Jawa Timur tuh Bapak, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kita kalau sampai yang pertama kali suruh makan. Ini tahu nih tamu-tamu Jakarta, ya sampai walaupun satu rombongan suruh makan semuanya. Ya itu seperti itu. Jadi dia udah terbiasa. Ya kalau yang ada tamu suruh makan, itu udah biasa. Ya kita datang suruh makan. Nah begitulah. Ya nanti kita datang lagi ke satu lagi, suruh makan lagi, ke situ lagi suruh makan lagi. Masya Allah. Nah dia mau mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ayo kita belajar. Jadi kalau ada tamu
Yang apalagi ada saudara kita datang dari jauh. Oh, udah, kalau jam 11, jam 12, jam 1, ya nggak usah disiapkan yang lain-lain dulu, makan aja dulu, makan. Nah begitu, siapkan makan, itu pahalanya besar benar. Ya, jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Dhaifa. Itu hadis Nabi ya. Ya, siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamunya. Tuh. Wa anhu, dan juga hadis selanjutnya datang riwayat dari Abi Hurairah juga, qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul isnaini kafis salasa, makan untuk 2 orang itu nanti bisa mencukupi buat 3 orang. Makan 2 orang tapi insya Allah bisa mencukupi untuk 3 orang. Terus kata Nabi, wa ta'amus salasati kafil arba'ah, makanan yang buat 3 orang itu juga cukup untuk 4 orang. Ini artinya kita kalau makan rame-rame berkah. Ya, makanya kita suruh kalau makan jamaah, suruh jamaah. Ini makan sepiring yang mestinya 1 orang, kita berdua cukup. Ya. Makan buat 2 orang, ada 3 cukup. Makan ini porsinya mestinya untuk 3 orang, kita berempat, insya Allah cukup. Maka kalau kita bilang, ayo makan sini, ya ini makan cuma segini doang, ini mestinya jatahnya buat 2 orang, kita ada 4, insya Allah cukup, ayo rame-rame, barokah, itu begitu. Makanya kita disunahkan kalau makan berjamaah. Kita kalau ada anak, ada istri, ada suami, itu kalau bisa makan bareng. Jangan makan sendiri, suami makan sendiri, istri makan sendiri, anak ntar makan sendiri. Nah begitu. Jadi kalau bisa kita usahakan berjamaah. Nah seperti itu. Nabi Allah Ibrahim Pak, itu kalau makan nggak pernah sendiri. Nabi Ibrahim kalau mau makan nyari teman dulu, nyari teman di mana-mana. Ya dulu nyari tetangga jauh, nggak seperti sekarang. Ya nyari tetangga jauh berapa kilometer baru tetangga. Ayo kita mau makan. Itu Nabi Ibrahim begitu. Kebiasaan kalau mau makan nggak pernah sendiri, ngajak orang. Nah seperti itu. Ya jadi memang ya itu makanan jadi berkah. Makanya dulu kita tuh kalau yang nyanyi tahlilan apa, itu makan rame-rame, senampan berempat. Tuh itu begitu. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang yang namanya tahlilan itu pakai besek masalahnya. Ya udah satu-satu. Ya bahkan kadang-kadang nggak pakai besek lagi, pakai sembakonya mentah semua jadinya. Nah begitu. Kalau dulu Pak, yang namanya orang tahlilan itu nampan, dikeluarin nampan, ayo berempat, makan dah. Ya berkah itu. Baru makan beberapa, ya suap dah kenyang, bungkus. Makanya orang dulu pada pinter bungkus berkah. Kalau kita sekarang suruh bungkus berkat susah. Ya suruh bungkus berkat coba dah. Ya repot. Ya ada yang kagak bisa-bisa, kesini susah. Ya tapi orang-orang tua kita bungkus berkatnya cakep-cakep banget tuh. Ya nah seperti itu. Ya jadi kata Nabi, makanan untuk 2 orang itu bisa cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang itu bisa cukup untuk berapa orang? 4 orang. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau kita punya nasi nih, kita misalnya masak nih, ya 1/2 liter atau 1 liter. Ini mestinya untuk berapa orang? Cuma untuk 3 orang. Ada tamu kita. Tamu berapa orang? Ada 4 orang, ada 5 orang. Udah cukup aja anggap. Udah tublak aja tuh nasi segitu. Ya rame-rame. Nah, cukup itu. Itu Nabi yang bilang. Ya, Nabi yang bilang. Jadi kita kalau lagi makan ada tamu, ajak makan. Jangan lagi makan ada tamu, berhenti makan. Jangan, berhenti dah makan. Emang apa? Ada tamu, salah. Itu kesempatan buat kita untuk memberikan kebaikan buat orang lain. Ketika kita lagi makan, tamu datang, ajak makan sama-sama. Kecuali kagak mau, ya mohon maaf dah, saya baru banget makan. Nah itu lain lagi. Ya, jadi jangan kita berhenti. Ya, kita lagi jam 12:30 lagi makan siang, ada tamu datang. Akhirnya nggak jadi makan. Tamu datang lama juga lagi ngobrol. Ya, sampai jam 1:30. Lah akhirnya kita kelaparan.
ya kan? Tuh, akhirnya sakit perutnya. Aduh, saya sakit kenapa? Tadi saya lambat makan. Tuh, lagi makan ada tamu, saya berhenti nggak jadi makan. Ya, coba kita ajak makan rame-rame sama-sama. Enak nggak kira-kira? Enak, jadi berkah. Hari sini makan sama-sama. Walaupun cuma deng-deng doang, ya nggak apa-apa. Ya, ayam goreng, deng-deng, disambelin sama kecap. Walaupun cuma itu doang, nggak apa-apa, ajak tamu. Ya, itu enak, nikmat Bapak Saudara. Ya, nah seperti itu. Ya lah, itu kan ya ayam goreng kalau dipakein kecap sama sambal enak gak kira-kira? Lah enak bener. Ya, apalagi ada deng-dengnya. Ya, enak banget udah. Nah, seperti itu. Ajak tuh tamu, ajak sama-sama. Nah, seperti itu. Masya Allah, itu pahalanya gede banget. Jangan malah kita berhenti dari makan. Ya, nah itu kita ajak tamu. Itu berkah. Ya, berkah sekali. Wa fi riwayatin li muslimin, di dalam riwayat ya Imam Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu, yang datangnya ini ya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau ya berkata, ta'amul wahidi yakfil isnain. Nih, makanan untuk satu orang itu bisa mencukupi buat dua orang. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah, makanan untuk dua orang bisa mencukupi buat 4 orang. Ya. Wa ta'amul arba'ati yakfis samaniyah, dan makanan 4 orang itu bisa mencukupi buat 8 orang. Tuh, begitu Bapak. Ya, coba bayangkan, 1 orang bisa jadi untuk 2 orang. Ya, makanan 2 orang bisa untuk 4 orang. Makanan 4 orang bisa 8 orang. Ini makanan mestinya untuk 4 orang, tapi 8 orang cukup kata Nabi. Ayo udah ikut aja rame-rame. Tuh barokah. Makanya itu sahibul bait yang paham itu akan begitu. Apalagi tamu dari jauh. Ya, Masya Allah, yang tadi saya bilang itu, ya mereka itu ngajaknya makan, disiapkan makan. Ya Allah, kemarin waktu saya tuh sama Saudara Abdul Khalik sama beberapa orang datang ke rumah Habib Bagir, sampai sana ya suruh makan, ya makan rame-rame begitu. Tuh, udah enak aja, ayo kita makan, sama-sama makan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi makanan untuk 2 orang jadi buat 4 orang, 4 orang buat 8 orang. Tuh, seperti itu, karena memang akan memunculkan nilai-nilai keberkahan. Ya, jadi kita begitu Bapak Saudara. Ya, jadi nggak usah takut. Ya ini nggak cukup, ya ini nggak cukup. Nggak usah, udah ajak aja emang apa adanya. Kita makan apa adanya segini, ayo ajak makan. Ya, seperti itu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Kemudian ada hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bainama nahnu fi safarin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang melakukan perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irja'a rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ada di atas kendaraannya, faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, lalu dia ya mengalihkan pandangannya ke kanan, ke kiri, itu yaminan wa shimalan, dilihat ke kanan, dilihat ke kiri, pandangan matanya begitu, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'ahu fadlu zahrin falya'ud bihi ala man la zahra lahu. Kata Nabi Muhammad begini, siapa-siapa yang memiliki kelebihan daripada kendaraan, maka berikanlah kepada orang yang kagak punya kendaraan. Wa man kana ma'ahu fadlun min zadin falya'id bihi ala man la zada lahu. Dan siapa-siapa yang memiliki kelebihan daripada bekal, maka berikanlah ya bekal itu kepada orang yang kagak punya bekal. Tuh, jadi kita mau pergi nih, ya kebetulan ada yang punya kelebihan kendaraan, berikan kendaraan buat orang lain.
kalau kita punya mobil, kebetulan nih penumpangnya baru 2, baru 3 orang, ajak yang lain. Nih mobil saya masih kosong, ayo numpang ke saya. Tuh begitu. Jangan ya kita mobil masih kosong, sementara banyak yang belum naik, nggak ada kendaraannya, poro-poro aja. Nah itu jangan. Jadi Nabi nganjurnya begitu tuh. Oh di mobil kita nih isinya baru 2 orang, baru 3 orang. Siapa yang mau kita tawarkan. Yang penting kita udah tawarkan. Nah kalau dia mau silahkan. Nah kalau udah ditawarkan, kalau dia nggak mau, ya itu urusan dia. Kata Nabi, ayo kita masih punya kelebihan, berikan. Ya seperti itu. Atau kita punya ya apa persiapan ongkos bekal. Ya ada makanan. Mau kemana-mana nih bawa makanan, lontong kita bawa banyak. Nah itu kalau bisa jangan kita makan sendiri. Ya bagi teman kita. Ya kita duduk di bis, kita makan lontong, samping kita kagak tanyain, kita kagak apa. Kebangetan nih orang. Ya begitu. Dalam artinya, Masya Allah nih orang pelit banget nih. Nah begitu. Iya kan, kita kan begitu. Kalau lagi pergi kemana-mana kadang-kadang satu orang ada yang kagak bawa apa-apa, satu orang ada apa aja dibawa. Nah begitu. Nah pada saat kita buka, kita lihat kagak bawa apa-apa, kita sodorin. Nih saya bawa lontong nih bawa jeruk nih. Nah minimal yang ada di samping kanan samping kiri kita. Nah itu jangan sampai kita makan sendirian aja. Terus 4 orang kan beda-beda Bapak Saudara. Ada orang enak aja makan sendirian aja, temennya ditanyain kagak. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang perlu tuh, jeruk ada 1 dibelah, nih makan sebelah, kita makan sebelah. Ada yang begitu. Ya. Jadi tergantung ya sifatnya manusia itu. Nah seperti itu. Ada yang ngurusin dirinya doang. Ya tetangganya sebelahnya yang duduk di sampingnya, ya kagak dibasa-basain sama sekali. Nah seperti itu. Jadi jangan. Nabi nganjurinya begitu. Ya kalau kita punya kendaraan masih ada ya kekosongan bangku, ayo tawarin, mau bareng nggak sama saya? Ayo silakan. Nah begitu. Kita punya perbekalan, kemudian masih ada kelebihan perbekalan buat ya orang lain. Misalnya kita bawa bekal lebih, berikan buat orang lain. Nah seperti itu Bapak Saudara. Inilah maknanya kita juga ya jangan egois. Jangan hanya mementingkan pribadi sendiri. Itu seperti tapi orang lain. Ya minimal yang paling dekat dengan kita dah, di samping kanan samping kiri. Kalau dalam satu bis kita tawarin semua, ya kagak cukup kali. Ya, tapi minimal yang di samping kanan samping kiri kita. Nah, seperti itu. Nah ini ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakara, maka dia menyebut min asnafil mali, daripada macam-macam ya harta, madzakara apa yang disebutkan, hatta ra'aina sehingga kami melihat annahu bahwasanya la haqqa tidak punya hak li ahadin bagi seorang min dari kami fi fadlin di dalam kelebihan. Jadi kalau bisa jangan sampai kita ya bawa pulang lagi tuh. Ya kita bawa makanan, ya akhirnya kita bawa pulang lagi, ya kan kagak enak. Lah kalau bawa pulang lagi, habisnya kagak habis. Coba ente bagi-bagi, habis nggak kira-kira? Habis. Ya jangan sampai dibawa pulang lagi. Ya kita ya pergi kemana-mana banyak rombongan. Nah itu kagak pantas kalau dibawa pulang lagi. Ya udah habisin aja, habisin. Nah seperti itu. Rawahu Muslimun. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, sampai sini kali Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan dengan wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tiada ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Saudara, mungkin pada malam hari ini dari pengurus Mushola Al Barokah memberikan kalender, itu kalender ya untuk tahun 2022.
ya dari Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Muflihun di Anyer. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa memilikinya dan niatkan untuk infak sedekah pembangunan Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Muflihun. Jadi saya berharap walaupun Bapak ya di rumah udah pada punya banyak kalender tahun 2022, namun ini beda. Ya, ini kalender ya di samping nilainya untuk ya kita berinfak bersedekah. Jadi kalau bisa tolong miliki Bapak Saudara, ya bawa pulang itu kalender, ya miliki, ya niatkan untuk berinfak, mudah-mudahan berkah nanti. Ya, jadi uang yang Bapak keluarkan 50.000 insya Allah jadi berkah. Ya, kalau dibeliin rokok habis Pak. Ya, tapi kalau kalender setahun, ya setahun nggak? Setahun, ya begitu. Tinggal Bapak dah. Nah begitu. Jadi kalau mudah-mudahan kalau memang punya keinginan untuk jadi berkah, miliki. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus daripada Musholah Al Barokah yang sudah membantu mengedarkan yaitu kalender Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Muflihun tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kita senantiasa laksanakan ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana wahdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.